Jemaat yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, presbiter bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu 3 sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang dilakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Bapak Peter Suissa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Yesus membisikkannya, jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Limpah rahmat-Nya, dalam kasih-Nya teduh, sambil terus memandang wajah-Nya, ku nyanyikan kidungku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan yang mengisi hidupku. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah dan kita tabiskan ibadah kita pagi hari ini. Terimalah votum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing yang menuntun kita dalam ibadah ini terambil di dalam Amos pasal 9 ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menemani kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Luapkan hatimu dengan kata-kata indah, syairkan pujian bagi Yesus Rajamu. Karena keselamatan sudah dilakukan Allah untuk membebaskan kita dari dosa dan celah. Hai seluruh bumi, hai bersorak bagi Tuhan, mari bergembira dan bermazmur baginya. Mainkan kecapi dan bunyikan sangkakala, mengiringi kidung baru di hadapan tahtanya. Silakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berbuat dosa kepadamu. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengutamakan diri kami sendiri daripada menunjukkan kasih kami kepada sesama. Kepadamu kami mohon. Dari gunungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk ke ramu bebas senang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatanmu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku kepadamu bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau dan melayani dengan motivasi yang salah. Kami gagal untuk melayani dengan tulus dan rendah hati, sehingga kami cenderung mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami cenderung takut untuk menyatakan yang benar di tengah-tengah kesalahan yang terjadi. Kepadamu kami mohon. Dari dera kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengecap kekayaanmu. Ku datang padamu. Dari celah keaibanku, pada salibmu ku berteduh. Dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Bapa Maha Penyayang, kami mengaku kepadamu
bahwa kami cenderung gagal melaksanakan panggilan dan pengutusan-Mu. Karena kami sering gagal untuk bersabar dalam tantangan. Kami gagal untuk memperjuangkan kasih-Mu hanya karena kesombongan diri. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, serta perbaharui kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Dari hempasan badai deras, ya Tuhanku, ku datanglah masuk ke dalam bandar terang. Ku datang padamu dari keputusasaanku, masuk ke dalam anugerah-Mu. Dalam susahku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 19 sampai dengan 20 yang menyatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Terpuji penebus, terpuji darah-Nya, terpuji Kristus Tuhanku dalam
sucikan diriku. Jemaat yang kekasih, baik yang ada di dalam rumah bait Allah ini maupun yang ada di rumah, saya mengundang untuk berdiri. Kita bersama-sama akan membaca perintah hidup baru atau amanat hidup baru yang terambil di dalam Mazmur 118. Mazmur 118 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Ayat-ayat yang genap pelayan firman baca, sedangkan ayat-ayat yang ganjil jemaat dan majelis yang bertugas membacanya yang menyatakan, inilah hari yang dijanjikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Jemaat dipersilakan duduk kembali. janjiku dan
Every breath and step of it, every difference we can make is only by His grace. Every mountain we will climb. Every way of hope we shine. Every blessing left behind is only by His grace. Praise the Lord, it is God's cross. Strength of the Lord, He will provide. Christ in us, our cornerstone, He will go forth in praise the Lord. Praise the Lord, which God supplies. Strength of the Lord, He will provide. Christ in us, our cornerstone, He will go forth in praise the Lord. We will go forth in praise the Marilah kita akan mempersiapkan diri kita, hati kita untuk membaca dan mendengarkan firman Allah. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami sujud di hadapan hadirat-Mu selaku majelis jemaat, pemain organis kantoria multimedia, bahkan jemaat-Mu yang berada di rumah. Kami akan membuka hati dan pikiran kami, Tuhan, untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Kuduskanlah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman ini tidak percuma, tetapi membangkitkan semangat kami untuk menghadapi tantangan perjalanan hidup kami dalam dunia ini. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yehezkiel 36 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ya sungguh karena musuh dari sekitarmu
menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperkuncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi, sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jerahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, rasanya sangat aneh jika kali ini Yeskel disuruh oleh Allah berbicara kepada gunung-gunung, bukit, sungai, dan lembah. Tapi begitulah kalau Tuhan ingin memulihkan kehidupan. Bumi tempat berpijak pun dijamah olehnya. Kalau kita dengan sungguh-sungguh memahami dan membaca kitab Yeskel pasal 36 ini, terutama di dalam ayatnya yang ke-6, saya akan baca ulang lagi. Oleh karena itu berbuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab, dan kita melihat di sini bahwa akibat pembuangan ke Babilonia, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu menjadi sepi seperti negeri tak bertuan. Bangsa-bangsa di sekitar Israel berambisi merebut dan memiliki negeri yang ditinggalkan pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh Israel. Yeskel
yang telah menyatu dengan bangsanya, menyatu dengan alam Israel. Tempat dia dilahirkan dan dibesarkan, tidak rela. Negeri yang dicintainya dirampas oleh orang lain. Lalu teks ini mulai berbicara kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, sungai-sungai dan lembah yang menjadi saksi bisu tentang karya Allah, bahwa semuanya akan tetap menjadi milik Tuhan yang diperuntukkan bagi umat miliknya sendiri. Negeri perjanjian yang sudah sepi ditinggalkan penghuni dan pemiliknya adalah milik Tuhan, bukan milik bangsa Edom atau milik bangsa-bangsa lain. Negeri itu dikaruniakan Tuhan untuk Israel, umat pilihannya. Dari sudut pandang umat Tuhan, negeri itu diperjuangkan dengan susah payah. Banyak darah dan air mata yang tumpah. Negeri itu direbut dengan penuh pengorbanan. Oleh sebab itu tidak sudi kalau negeri itu diambil oleh orang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, negeri itu tidak mungkin dirampas dan diambil bangsa lain, bukan karena umat Tuhan kuat dan mampu mempertahankan negeri itu. Umat Tuhan memang kalah dalam peperangan, tetapi Tuhan tidak pernah kalah. Umat Tuhan memang tidak kuat, tetapi Tuhan terlalu kuat untuk dikalahkan. Israel ditawan, Israel dibuang, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan tanah perjanjiannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mereka telah dinodai tanah milik Tuhan dengan hinaan olok-olok. Sampai pada titik ini Tuhan tidak bisa tinggal diam. Ia akan bertindak untuk mengembalikan semuanya seperti semula, agar kembali menjadi berkat bagi umat yang mendiaminya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sesuai dengan tema kita pada hari ini yang mengatakan bahwa pemulihannya menjawab kebutuhan hakiki. Kalau kita berbicara tentang tema ini, apa maksud dan rencana Allah kepada umat Israel yang menderita karena beban-beban penderitaan yang mereka alami? Tetapi inilah suatu pengorbanan yang pada akhirnya Tuhan Allah akan pulihkan mereka dari penderitaan mereka. Gunung-gunung itu akan milik umat Israel. Bukit-bukit dan sungai itu akan mengalir dan memenuhi akan kebutuhan-kebutuhan umat Israel. Oleh karena itu saudara-saudaraku, Yeskel tetap memberikan semangat kepada umat Israel agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Tuhan ingin membuka sejarah baru bagi Israel dengan bersih, tanpa noda sekalipun. Dan karena itu semua yang nantinya akan menjadi tempat berlangsungnya kehidupan harus ikut disentuhnya. Alur berpikirnya harus dimulai dengan mengakui bahwa sesungguhnya Israel seluruhnya sudah mati. Tanah tidak lagi memberi kehidupan oleh karena sudah menjadi reruntuhan dan kota-kota ditinggalkan. Itu simbol kematian. Tapi Tuhan berkenan menghidupkan lagi apa yang sudah mati. Ia bukan hanya mengangkat manusianya dari lubang kebinasaan, tapi juga memberkati alam dan lingkungannya. Bagi Israel ini berkat yang tidak kecil. Sebab tanah adalah tempat pertaruhan kehidupan
Begitulah cara Tuhan bekerja. Kalau Ia mau memulihkan kehidupan, maka baik manusia maupun alamnya harus dibuat kembali ke titik yang semula, yaitu nol. Tidak bisa tidak. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal dalam kehidupan kita yang harus kembali ke titik ini, supaya kita dari situ kita bergerak maju dengan sesuatu yang baru. Mari renungkan seberapa besar kerelaan kita untuk mulai dari awal lagi bagi Allah yang mengendakinya. Mungkin tidak banyak karena berbagai alasan. Sebagian menganggap sudah jauh melangkah dan sayang bila harus kembali ke titik itu lagi. Ada yang tidak merasa perlu, dan ada pula yang tetap merasa diri hebat sekalipun sudah melihat tanda-tanda kehancuran. Sedangkan bagi mereka yang rela, Allah memulai segalanya yang lebih baru lagi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, ayat 7 dalam pembacaan ini mau mengatakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Saudara-saudara, sudah beberapa bulan ini kita mengalami penderitaan karena wabah virus corona ini. Tetapi apakah Allah masih meninggalkan kita? Apakah Allah membiarkan kita untuk menderita? Allah menguji kita. Apakah kita setia setiap saat? Apakah kita selalu memanggil Tuhan dalam penderitaan kita akhir-akhir ini? Tetapi yakinlah bahwa semuanya ini akan selesai. Semuanya ini akan diperbuat oleh Allah agar hidup manusia tetap merasakan sukacita dan pembebasan dari penderitaan. Yakinlah bahwa di balik semua rencana Allah itu ada maksud-maksud yang indah yang Allah rencanakan bagi dunia ini, bagi masyarakat, bahkan bangsa Indonesia ini, agar kita tidak membanggakan diri kita. Tetapi marilah, saya mengajak kita semua sebagai warga negara Republik Indonesia untuk selalu mengagungkan nama Tuhan, sebab Dialah yang mengatur penderitaan hidup ini. Dialah yang mengatur apa yang kita alami sampai dengan saat ini. Bahkan Dialah yang akan memberikan kebebasan, Dialah yang akan memberikan pengampunan, bahkan Dialah yang akan memberikan kemerdekaan, sehingga hidup kita ini terlepas dari penderitaan virus corona 19 ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, oleh karena itu marilah kita yakin dan percaya, ketika dunia di sekeliling kita tidak menjanjikan, tidak ada yang bisa dipegang dan dibanggakan, menghampar di depan kita semua yang mengecewakan. Tanah air tercinta hanya reruntuhan. Ternyata masa depan ada di dalam tangan Tuhan dan tidak ditentukan oleh rentuhan dan kegersangan kehidupan ini. Yakinlah bahwa di balik semuanya penderitaan itu ada rencana Tuhan yang indah bagi kita semua. Yakinlah, marilah kita selalu hidup dan memanggil Tuhan, sebab hidup ini bukan manusia yang atur, tetapi Tuhan yang atur. Itulah yang Tuhan lakukan bagi Yeskel dalam pembacaan Yeskel 36 ayat 1 sampai dengan 7. Amin.
Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang. Oleh firman Allah pasti kau menang, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, kau tak akan jatuh dalam susahmu. Di setiap hal dengar panggilannya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di dalam bait Allah ini maupun yang ada di rumah, saya mengundang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan seluruh gereja di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Alit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang kekasih, marilah dengan kerendahan hati kita, baik yang ada di bait Allah ini maupun yang ada di rumah, kita tundukkan sejenak kepala kita. Kita angkat hati kepada Tuhan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami semua telah merasakan bagaimana perjalanan hidup kami dalam dunia ini, di mana ya Tuhan kami terkekang dengan wabah virus Corona 19 ini. Sehingga ya Tuhan, kami sebagai umat yang beriman, yang beragama, kami hanya boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Dituntun dalam ibadah saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, walaupun ibadah ini kami laksanakan, kami hayati di rumah kami masing-masing,
Tetapi ada penilaian, ada hakikat yang lebih dalam dari apa yang boleh kami lakukan pada saat ini. Disinilah ujian Tuhan bagi kami. Bukan saja firman Tuhan itu disampaikan di bait Allah, tetapi firman Tuhan itu juga disampaikan lewat rumah kami masing-masing. Di mana 2-3 orang berkumpul, disitulah kehadiran Allah bersama-sama. Tuhan Yesus, firman sudah kami dengar. Biarlah Tuhan tuntunan kuasa Roh Kudus mau lebih memperingatkan kami mengerti akan firman Tuhan dari Yeskel pasal 36 ayat 1 sampai dengan 7 ini. Sehingga kami tidak gelisah, kami tidak takut, kami tidak ragu, kami tidak cemas dan khawatir untuk menghadapi segala tantangan-tantangan akhir-akhir ini. Sebab firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami boleh bersyukur karena begitu perhatiannya pemerintah terhadap rakyat Indonesia. Teristimewa Tuhan pimpinan kami yang tertinggi, Presiden Joko Widodo. Tuhan sayang dia, Tuhan berkati dia sesuai dengan imannya. Dia berpikir bagaimana agar supaya memulihkan rakyat Indonesia ini bersama-sama dengan para menteri, para pejabat-pejabat yang ada di kota-kota besar maupun yang ada di pedesaan yang terpencil untuk menyelesaikan virus Corona 19 ini Tuhan. Mereka hanya minta petunjuk daripadamu. Petunjuk itulah mereka menghimbau agar supaya rakyat Indonesia ini mematuhi himbauan-himbauan yang disampaikan oleh pemerintah bagi kami sebagai rakyat Indonesia. Kalau itu kami laksanakan, kalau itu kami taati, maka virus wabah ini akan lenyap di bumi Indonesia yang tercinta ini. Teristimewa ya Tuhan, di Sulawesi Selatan ini, terutama di kota Makassar ini, akan diberlakukan pembatasan sosial berskala besar, PSBB, yang akan dimulai pada tanggal 24 hari Jumat April besok ini. Tuhan, ini salah satu himbauan pemerintah lewat Gubernur Sulawesi Selatan ini. Biarlah ya Tuhan, khususnya di kota Makassar dan Goa, bahkan di Maros, akan mentaati PSBB ini. Sehingga ya Tuhan, virus Corona ini semakin hari semakin lenyap dan tiada di kota yang kami cintai, kota Makassar ini. Ya Bapa, kami meyakini bahwa di balik semua masalah wabah ini ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Agar supaya kami sebagai rakyat Indonesia, manusia ciptaan-Mu, mengakui akan kekuasaan Tuhan. Mungkin kami terlena dengan berbagai apa yang kami miliki, sehingga mungkin kami lupa Tuhan. Tetapi dengan keadaan seperti ini, barulah kami sadar, barulah kami dekat dengan Tuhan. Jauhkanlah virus ini Tuhan, terutama bagi saudara-saudara kami yang tidak seiman, yaitu umat Muslim, di mana besok mereka memasuki bulan puasa
bulan suci Ramadan. Biarlah ya Allah, Engkau tetap memberkati mereka. Engkau tetap memberikan semangat kepada mereka. Walaupun mereka beribadah di rumah-rumah. Tetapi itu adalah suatu ungkapan syukur kepada Allah mereka. Kami yakin dan percaya bahwa ibadah di rumah itu juga merupakan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang berfungsi, yang nilainya juga tidak berbeda dengan ibadah-ibadah di gereja maupun di masjid. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami Muslim yang besok 1 bulan penuh mereka akan masuk dalam bulan puasa. Kami serahkan semuanya ini dalam pimpinan kasih-Mu. Dan bagi kami umat Kristiani, selalu menghormati, mendukung, menghargai apa yang akan mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan, bagi pemerintah di kota Makassar ini, bagi mereka yang berusaha, jeripaya mereka dalam pekerjaan menghimbau rakyat yang berada di Sulawesi Selatan, khususnya di kota Makassar. Mereka-mereka yang bertanggung jawab polisi, tentara, dan semua para relawan, para dokter, para medis, rumah-rumah sakit yang senantiasa merawat mereka yang dinyatakan positif karena virus corona 19 ini. Kami yakin dan percaya, biarlah apa yang mereka lakukan itu boleh bermanfaat, boleh berarti untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin bahwa apa yang mereka lakukan tidak sia-sia. Segala pengorbanan yang mereka lakukan, hanya Allah lah yang selalu membalasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi gereja-Mu yang senantiasa berupaya menghimbau agar kami sebagai umat Kristiani mentaati setiap program-program pemerintah, himbauan-himbauan pemerintah tentang virus corona ini. Terutama himbauan Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati mereka agar mereka tetap setia, terus melayani Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Begitu juga dengan unit-unit misioner, mupel-mupel, Tuhan berkati. Dan teristimewa mupel Sulsel Barai ini. Di dalamnya ada 16 gereja Protestan Indonesia Barat. Kiranya Tuhan Engkau memberkati agar kami semua sehati sepikir untuk melaksanakan tanggung jawab kami, untuk menghormati himbauan-himbauan pemerintah, bahkan juga gereja. Tuhan berikan semangat agar dengan kesaksian gereja-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Virus corona akan lenyap dari bumi Indonesia ini, khususnya di Sulsel Barai ini. Ya Bapa, berkatilah GPIB Immanuel Makassar yang berada di tengah-tengah kota Makassar ini. Dia boleh berdiri menjadi saksi bagi Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang melayani di Immanuel Makassar. Begitu juga mereka yang membantu pelayanan para pendeta-pendeta pelum, pendeta-pendeta studi lanjut. Kiranya semuanya yang boleh bersaksi untuk melakukan penginjilan, pekabaran Injil di kota Makassar ini, Tuhan berkati. Khususnya penempatan 2 pendeta oleh Majelis Sinode, Pendeta Soisa, Pendeta Manopo, bersama-sama dengan Diaken Penatua, unit-unit misioner. Tuhan berkati kami agar supaya walaupun
dengan virus corona ini, kami tetap setia untuk melayani Tuhan. Kami tidak panik, kami tidak takut. Tetapi Tuhan, berikanlah jalan keluar bagi kami untuk tetap melakukan yang terbaik dalam pelayanan kami ke depan. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Berkatilah kami sebagai unit-unit misioner dalam kehidupan keluarga, pekerjaan dan usaha-usaha kami. Agar kami tetap setia untuk terus melayani Tuhan dalam perjalanan pelayanan kami. Tuhan Yesus, bagi tim penanggulangan corona yang dibentuk oleh PHM, yang sudah berjalan membantu anggota-anggota jemaat kami yang menderita yang kekurangan. Walaupun apa yang diberikan oleh gereja itu sedikit, tetapi itulah kemampuan kami, Tuhan Yesus, yang dapat kami lakukan untuk jemaat-Mu. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati, agar mereka tetap bersyukur dengan apa yang boleh mereka terima. Mungkin selama 2 bulan ke depan, pelaksana harian tim ini akan melakukannya, pertolongannya kepada saudara-saudara jemaat-Mu yang mengalami penderitaan dan juga PHK karena diberhentikan di perusahaan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berikanlah semangat, jauhkanlah kekhawatiran dan keputusasaan daripada jemaat-Mu ya Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau tetap memberkati mereka semua, supaya mereka tetap bersyukur, mereka minta pertolongan Tuhan, sehingga bantuan-bantuan dari luar itu boleh mengalir ke gereja ini, sehingga kami dapat salurkannya kepada saudara-saudara kami yang sangat membutuhkannya. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga dengan tim positif yang sudah selesai melakukan tugas mereka. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah. Apa yang mereka lakukan hanya Tuhanlah yang dapat membalasnya semuanya itu. Bagi saudara-saudara kami yang sudah dinyatakan negatif dalam pemeriksaan kemarin, biarlah mereka tetap semangat. Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik, sehingga mereka melayani Tuhan dengan tidak merasa takut, karena mereka yakin bahwa apa yang mereka rasakan saat ini itu semua karena Tuhan. Dan secara khusus bagi Bapak Penatua Denis Selamo yang berbaring di rumah sakit Stella Maris karena jantung, Tuhan tolong dia, Tuhan memberkati dia, agar dia kembali sembuh dan boleh berkumpul lagi bersama-sama dengan istri dan anak-anak dan menantu. Pak Seli Mahabir, Tuhan juga memberkati dia, walaupun dia berada di rumah. Berkatilah obat-obat yang dia pergunakan. Dan bagi mereka yang masih dalam pemulihan, biarlah Tuhan tetap memberikan semangat, kekuatan, hikmat, akal budi kebijakan, agar mereka tidak takut untuk menghadapi kehidupan ini, terutama virus corona ini. Akhirnya kami berdoa bagi tim multimedia yang tetap setia melakukan syuting ini. Tuhan berkati anak-anak muda ini. Inilah pengorbanan mereka untuk Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang mereka lakukan adalah memberikan sukacita bagi Tuhan lewat jemaat-Mu yang merasakannya. Kantoria, pemain organis, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan ini, Tuhan berkati. Ya Bapa, berkatilah anggota jemaat kami
yang saat ini pasti merindukan untuk ibadah di bait Allah. Sampai kapankah Tuhan memberikan wabah ini kepada kami? Itu kembali kepada diri kami, kembali kepada ketaatan kami kepada pemerintah, supaya virus corona ini lenyap dari bumi Indonesia ini, khususnya di kota Makassar ini, agar kami boleh beraktif kembali untuk melaksanakan seluruh aktivitas kami, baik di kantor, di perusahaan-perusahaan, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, bahkan apapun yang kami lakukan yang berkenan kepada Allah, biarlah Tuhan memberkati. Bagi anak-anak kami yang masih libur sampai dengan saat ini, bahkan yang akan memasuki perguruan tinggi, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Akhirnya Tuhan memberkati anak-anak yatim piatu, janda dan duda, orang tua yang sudah lanjut usia. Inilah doa syafaat kami, doa kerinduan kami. Tuhan sudah mendengar. Kami selaku umat-Mu, Jemaat GPIB Immanuel Makassar, menantikan jawaban Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, dan sempurnakanlah doa ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala dosa. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya. Pertama Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Silakan dipersembahkan dulu. Jemaat yang diberkati Tuhan, mohon perhatiannya sejenak untuk mendengarkan warta jemaat Minggu 26 April 2020. 1. Penanggulangan wabah COVID-19 GPIB Immanuel Makassar. Dalam rangka mendukung program Satgas COVID-19 GPIB, maka GPIB Jemaat Immanuel telah membentuk tim kecil penanggulangan dampak COVID-19 Jemaat Immanuel Makassar. Tim ini diketuai oleh Ketua 1 PHMJ, Ibu Penatua Selvi E. Waas Rahareng. Untuk melaksanakan program penanggulangan dampak COVID-19 GPIB Immanuel Makassar, maka tim penanggulangan dampak COVID-19 Immanuel meminta kepada warga jemaat yang terkena dampak dari COVID-19 ini, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, warga jemaat dapat menghubungi Korsek masing-masing untuk dapat didata. Sehubungan dengan kegiatan tim penanggulangan COVID-19 di Jemaat Immanuel, maka sangat diharapkan dukungan warga jemaat untuk dapat membantu dalam bentuk dana, natura, obat-obatan, dan lain-lain. Bantuan tersebut dapat dikumpulkan di kantor Majelis Jemaat. Tuhan memberkati. 2. Dalam rangka mendukung program pemerintah Kota Makassar, yaitu pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kota Makassar, dari tanggal 24 April sampai dengan 7 Mei 2020, maka Majelis Jemaat berharap setiap warga jemaat dapat menaati dan melakukan pemberlakuan PSBB ini. Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat. Salam Majelis. Jemaat yang kekasih, baik yang ada di Bait Allah ini maupun yang ada di rumah, saya persilakan berdiri. Dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar dalam ibadah minggu ini.
seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau. Beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku, jalan berkat-Mu memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Marilah, baik yang ada di rumah maupun yang ada di bait Allah ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.